dari kelompok 3 mata kuliah ilmu pendidikan, di sini akan menjelaskan mengenai peran pendidikan terhadap pembentukan moral anak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Yohana Bakara dengan NIM 1203111166. Disadari atau tidak, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal, seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan informal dan formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama untuk anak atau peserta didik. Setiap lembaga pendidikan tersebut berjalan masing-masing, sehingga yang terjadi sekarang adalah pembentukan pribadi peserta didik menjadi parsial. Misalnya, anak bersikap baik di rumah, namun ketika keluar rumah atau berada di sekolah, ia melakukan perkelahian antar pelajar, memiliki ketertarikan bergaul dengan WTS atau bergaul dengan melakukan perampokan. Sikap-sikap seperti ini merupakan dari penyimpangan moralitas dan perilaku sosial belajar. Kata moral ini berasal dari bahasa Latin, yakni mores, yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Berbicara mengenai pendidikan moral di Indonesia, maka pemerintahan zaman Orde Baru, pendidikan moral dikaitkan dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Hal ini dimaksudkan bahwa sebagai dasar negara, maka kedudukan Pancasila merupakan landasan atau falsafah hidup dalam berbangsa. Karena itu, pendidikan moral ditanamkan pada peserta didik melalui pemberian mata pelajaran yang diberi nama Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat dengan PMP, yang kemudian berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang sering kita dengar sebagai PPKN. Pentingnya pendidikan moral ini sehingga ia menjadi mata pelajaran istimewa di samping mata pelajaran pendidikan agama. Pada waktu itu, apabila peserta didik memperoleh nilai yang rendah pada kedua mata pelajaran tersebut, maka menjadi bahan pertimbangan apakah seseorang itu dapat naik kelas atau tinggal kelas. Pendidikan moral yang ada di sekolah saat ini seolah terkesan hanya menginformasikan teori-teori dan pengetahuan konsep moral kepada peserta didik, sehingga pendidikan moral yang ada saat ini belum mampu membuat perubahan perilaku pada peserta didik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Trinawati Siburian dengan NIM 12011111035. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu C. Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan moral peserta didik. Perkembangan teknologi dan informasi merupakan faktor pendukung utama arus globalisasi. Perkembangan teknologi di masa ini begitu cepat, sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dapat tersebar luas ke seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Akibat globalisasi ini tentunya membawa pengaruh terhadap suatu negara, termasuk negara kita sendiri, negara Indonesia, khususnya terhadap perkembangan moral peserta didik. Pengaruh negatif globalisasi yang berkaitan dengan perkembangan moral peserta didik antara lain dalam budaya bidang dan sosial. Banyak di kalangan remaja telah hilang menilai nasionalisme bangsa kita. Misalnya, sudah tidak dikenal sopan santun, cara berpakaian, dan gaya hidup mereka cenderung meniru budaya barat. Munculnya sikap individualisme, kurang peduli terhadap orang lain, sehingga sikap gotong royong semakin luntur. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif arus globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme bangsa kita, khususnya terhadap perkembangan moral peserta didik. Adapun langkah-langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif arus globalisasi tersebut antara lain, yang pertama, menanamkan sikap kepada peserta didik untuk mencintai produk dalam negeri melalui pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita terhadap peserta didik. Kemudian ada langkah yang ketiga, yaitu menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Tidak hanya diajarkan oleh guru agama, tetapi diajarkan ataupun merupakan tanggung jawab oleh semua guru bidang studi. Kemudian langkah yang terakhir adalah menginformasikan kepada peserta didik untuk menyeleksi arus global
globalisasi dalam segala bidang melalui pembelajaran. Dengan cara mengantisipasi pengaruh negatif arus globalisasi terhadap perkembangan moral peserta didik, maka diharapkan peserta didik nantinya akan terhindar dari budaya barat yang tidak relevan dengan nilai-nilai nasionalisme dan cita-cita luhur bangsa kita telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian materi yang keempat adalah membangun sumber daya manusia berkarakter di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju. Namun untuk mencapai itu, sumber daya manusia yang kita miliki itu harus berkarakter kuat. Sumber daya yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental yang berbeda dengan orang lain, seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, kecerdasan, keberanian, ketegasan, ketegaran, dan kekuatan dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat unik lainnya yang melekat dalam dirinya. Secara lebih rinci, beberapa konsep tentang manusia Indonesia yang berkarakter dan senantiasa melekat dengan kepribadian bangsa. Ciri-ciri karakter sumber daya manusia yang berkarakter kuat meliputi yang pertama religius, yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian yang taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong-menolong, dan toleran. Kemudian yang kedua, ada moderat. Moderat ini yaitu memiliki sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahannya antara individu dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu cerdas. Cerdas yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Mandiri yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian merdeka. Kemudian disiplin yang tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri, arus globalisasi begitu cepat masuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sendiri. Hal ini ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam cara berpakaian, selera makan. Yang lebih memprihatinkan adalah pergaulan bebas antar remaja. Pada era globalisasi ini, dekansi moral tidak hanya terjadi di kalangan remaja saja, namun banyak terjadi pula di kalangan orang dewasa. Hal ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Ternyata, di negeri tercinta yang berdasarkan Pancasila ini telah menodai nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Hal ini terbukti dari semakin maraknya korupsi oleh pemimpin bangsa ini, mulai dari level yang paling rendah sampai dengan level yang paling tertinggi. Oleh karena itu, satu hal yang perlu untuk dipahami bahwa karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya, karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Dalam hal ini, para guru di sekolah dan orang tua harus bekerja sama untuk saling mengisi untuk menumbuhkan karakter positif pada anak melalui pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama, sehingga generasi mendatang bangsa kita menjadi bangsa yang beriman, berbudi, pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Oke, demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puspita Widiasari Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Puspita Sari Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 1202111007. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter di era globalisasi. Pembentukan karakter sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global. Tantangan regional dan global yang dimaksud adalah bagaimana generasi muda kita tidak sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tetapi aspek efektif dan moralitas juga tersentuh. Untuk itu,
Pendidikan karakter diperlukan untuk mencapai manusia yang memiliki integritas nilai-nilai moral sehingga anak menjadi hormat sesama, jujur, dan peduli terhadap lingkungannya. Menurut Likhona pada tahun 1992, ia menjelaskan beberapa alasan perlunya pendidikan karakter. Di antaranya, yang pertama, banyaknya generasi muda yang saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral. Yang kedua, memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama. Yang ketiga, peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tua, masyarakat, atau lembaga keagamaan. Yang keempat, masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Yang kelima, demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Yang keenam, tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain. Yang ketujuh, komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik. Dan yang ke-8, pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat. Alasan-alasan yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi berbagai persoalan akibat pengaruh globalisasi yang semakin kompleks, seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggung jawab, rendahnya kepercayaan diri, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter, Likhona dan Elkind pada tahun 2004 menggagaskan pandangan bahwa pendidikan karakter adalah upaya terencana untuk membantu orang untuk memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika atau moral. Pendidikan karakter ini mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat, dan bangsa. Pandangan ini mengilustrasikan bahwa proses pendidikan yang ada di pendidikan formal, non-formal, dan informal harus mengajarkan peserta didik atau anak untuk saling peduli dan membantu dengan penuh keakraban tanpa diskriminasi, karena didasarkan dengan nilai-nilai moral dan persahabatan. Di sini nampak bahwa peran pendidik dan tokoh panutan sangat membentuk karakter peserta didik atau anak. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang peran pendidik dalam membentuk karakter sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM. Pendidik itu bisa guru, orang tua, atau siapa saja. Yang penting, ia memiliki kepentingan untuk membentuk pribadi peserta didik atau anak. Peran pendidik pada intinya adalah sebagai masyarakat yang belajar dan bermoral. Menurut pandangan Likhona, Skap, dan Lewis pada tahun 2007 menguraikan beberapa pemikiran tentang peran pendidik. Di antaranya yaitu, yang pertama, pendidik perlu terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi, dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun pendidikan karakter. Yang kedua, pendidik bertanggung jawab untuk menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan memanfaatkan kesempatan untuk mempengaruhi siswa-siswanya. Artinya, pendidik di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi uswah hasanah, yang hidup bagi setiap peserta pendidik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik. Dan yang ketiga, pendidik perlu memberikan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh melalui kerjasama dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang keempat,
pendidik perlu melakukan refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk memastikan bahwa siswa-siswanya atau peserta didiknya mengalami perkembangan pada karakternya. Yang kelima, pendidik perlu menjelaskan atau mengklasifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka peran pendidik di setiap jenis lembaga pendidikan dalam membentuk karakter siswa dalam pendidikan formal dan non-formal. Pendidik yang pertama harus terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi dengan siswa dalam mendiskusikan materi pembelajaran. Yang kedua, harus menjadi contoh teladan kepada siswanya dalam berperilaku dan bercakap. Yang ketiga, harus mampu mendorong siswa atau peserta aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Yang keempat, harus mampu mendorong dan membuat perubahan sehingga kepribadian, kemampuan, dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat dengan peserta didik atau siswanya. Yang kelima, harus mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa agar siswa menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan yang lain, mengembangkan keindahan, dan belajar soft skill yang berguna bagi kehidupan siswa selanjutnya. Dan yang keenam, harus menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa atau temannya sehingga guru dalam membimbing siswa atau peserta didik yang sulit tidak mudah putus asa. Sementara dalam pendidikan informal seperti keluarga dan lingkungan, pendidik atau orang tua atau tokoh masyarakat, yaitu yang pertama, harus menunjukkan nilai-nilai moralitas bagi anak-anaknya. Yang kedua, harus memiliki kedekatan emosional kepada anak dengan menunjukkan rasa kasih sayang. Yang ketiga, harus memberikan lingkungan atau suasana yang kondusif bagi pengembangan karakter anak. Dan yang keempat, perlu mengajak anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, misalnya dengan beribadah secara rutin. Setelah dari upaya-upaya yang pendidik lakukan, maka diharapkan akan tumbuhnya dan berkembangnya sumber daya manusia atau SDM yang berkarakter dan bermoral yang memiliki kemampuan unggul dalam menghadapi globalisasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.